Kebetulan di situ teh malam Selasa libur, lebih ke ketindihan, erep-erep disebutnya erep-erep. Ada yang nyalain air ke air pipis, terus udah pipis tuh udah beres di dapur tempat cuci piring, cuci piring manggil mau dia takut si mama mah gitu kan. Keluar kalau di WC cek mungkin langsung ngecek ke kamar semua. Efeknya ada sih mama tidur. Tidur karena itu mikir pada saat itu terus siapa itu yang cuci piring. Tutupan tuh, yo. Penutupan. Karena nggak suka tutupan tuh, nah jadi sudah tutup pintunya ya. Oke, kembali lagi di podcast gabut. Podcast gabut kembali. Kemarin karena sudah melakukan cerita-cerita yang sangat mistis, kembali kita akan lanjut part 2. Ini part 2 hal-hal mistis juga, tapi dengan beda teman juga, dengan orang yang sama yang menceritakan soal hotel. Dan ini ada teman kita, kenalan, namanya siapa? Namanya Ahmad W. Ahmad Art. Ahmad Wawan. Wow. Ahmad Wawan. Itu nama uas. Yang gitu water. Oke. Sudah seperti biasa, mungkin dapat kenal ini. Atas nama siapa? Toto tadi ya? Apa? Jangan, itu yang samaran kemarin. Oh, samaran kemarin. Sekarang siapa? Panggil aja David. David, panggilan biasa. Oke, kali ini akan kembali menceritakan sebuah hal yang baru. Oh, yang dulu. Kali ini sudah banyak cerita horor yang kemarin. Yang pertama hotel, terus sampai ada si Paris juga kejadian digetok, itu yang membuat gua kaget. Jadi saatnya kita akan langsung saja ke cerita Bang Ahmad. Katanya punya hal cerita mistis, pengalaman berapa hari lalu? Hah? Ada seminggu kemarin pengalaman? Iya, sekitar 2 minggu kemarin. Oke, silakan Mas, ceritakan Mas. Apa saja apa yang Anda alami waktu itu? Waktu itu setelah pulang dari rumah Anda, waktu nongkrong teh. Kapan? 2 minggu kemarin. Di mana? Kurang mampir ke rumah pas pulang kerja. Ngobrol-ngobrol kan sampai tengah malam. Oh iya. Itu kejadiannya pas pulang dari situ. Nah, ya nggak ada sangkut pautnya sih, cuman kejadiannya udah nyampe rumah. Itu teh sehari sebelum ulang tahun tanggal 14 gitu kan. Nah, itu Tahun siapa, Mat? saya sendiri. Lain promo aja, lain promo. Ya, terus? Nah, Ada 2. Ya. jadi waktu itu teh sekitar pulang jam berapa lupa lagi, sebelum jam 12 lah, jam 11 lebihan lah nyampe rumah tuh. Nggak, karena udah nyampe rumah posisi lagi banyak saudara kan gitu kan. Nggak bisa kumpul mungkin ya. Kumpul, otomatis kan tempat tidur teh kepake semua gitu kan. Nah, Di rumah, di rumah. Oke. Terus? Biasanya kan saya tuh tidur di ruang TV gitu kan. Karena kamar saya dipakai saudara gitu, saya tidur situ biasanya. Pas saya pulang ada kakak saya tidur di situ, otomatis saya ya udah pindah ke kursi tidur. Nah, di situ kejadiannya. Awalnya mah karena nggak bisa tidur, main HP sampai sekitar jam 12, setengah 1 lah, lewat tengah malam di situ. Kebetulan di situ teh malam Selasa libur. Oke. Nah, awalnya mah udah tidur teh ya, saya tuh mimpi di situ teh. Mimpinya tuh masih di lokasi itu gitu. Lebih ke ketindihan, erep-erep disebutnya erep-erep. Rasanya tuh sesak banget gitu kan.
dada teh posisi lagi tidur terlentang di kursi sesak. Itu sekitar jam 1:30 karena sempat lilir bangun gitu kan, masih 1:30 gitu. Saya tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, kayak gitu gak nyaman, gak nyenyak tidur teh. Terus jam 2 kebangun di situ teh, bangun, nah ulang di situ teh saya Ngelamun. Melamun. Ngelamun. Bangun tidur melamun. jam 2 malam. Itu Anda mau bangun tidur berapa kali tuh? Tiga kali. 3 kalian. 3 kali. Jadi kayak tidur gelisah gitu ya? Tidur gelisah gitu. Itu karena mimpi buruk mungkin ya. Efek mimpi buruk gitu. Mimpi buruknya tuh karena edep-edep waktu mamanya. Dari situ. Terus? Setelah itu jam 2 bangun teh ada yang nyalain air. Nyalain air Di mana? Ya di kamar mandi. Kemana? Ada yang nyalain air. Maksudnya air di kamar. Iya, maksudnya kan di kamarnya. Nyalain air. Ya, kakak juga lah, kita bisa di kamar. Jadi posisinya itu kamar si Ahmad tuh gue ilustrasikan ya. Jadi kan contoh tuh ada ini kamar, terus di sini ada lorong. Jadi karena rumah si Ahmad tuh panjang, Pak. Oh, Panjang, jadi kotak tahu panjang cuman gitu. tahu luarnya doang. Gitu. Jadi nggak ke dalam. Jadi rumahnya tuh kayak balok gitu, panjang, lurus gitu ya. Di sini blok untuk kamar, terus untuk dari arah pintu masuk sampai ke WC itu cuma lurus ya. Lurus doang. Di sini ada kursi di tengah depan. Nah, terus Tapi di rumah memang agak ini sih mengganjal gitu. rada mengganjal pas kejadian itu. teh mengganjal. Nah, jadi kayak Nah, benar kita waktu tadi ada suara air yang macet tadi. air mengalir itu kan, Hmm. ada yang nyalain air gitu kan. Saya cek gitu kan di kamar. Kamar mandi. Ya, maksudnya di kamar takutnya si mama atau si bapak gitu kan ke air. Maksudnya ngajarin air itu kayak suara air di WC gitu. Iya, masih gitu. Cuma ngecek kamar bisa ada aula. Takutnya siapa yang ke air gitu, nggak ada. Gitu. Tapi air itu nyala. Nyala. Oke. Nah, udah itu, cuman saya penakut jadi nggak dicek langsung ke lokasi, ya udah aku tidur lagi. Gitu. Tapi air tetap ngalir. Mengalir sampai jauh. Udah. Itu wapin. Tapi dari situ udah itu baru tidur lagi. Nah, itu nyambung sama cerita kakak saya kejadian teteh Mengalami sih gue di hari Pernah yang sama. istrinya kakak Di hari yang di hari yang sama itu sekitar jam 3 tuh dia ke air pipis. Terus udah pipis tuh udah beres ke dapur tempat cuci piring. Cuci piring suara ya piring kayak gini. Nah, si teteh manggil sama dia, takutnya si mama mah gitu kan, udah jawab karena di posisi dalam WC. udah itu masuk lagi kan, Keluar dari WC, cek mungkin langsung ngecek ke kamar semua, efeknya ada sih mama tidur. tidur. Karena itu mikir pada si teteh, terus siapa itu yang cuci piring? Anjir, itu nyambung karena aku kejadian, si teteh kejadian gitu kan, asli ya. Tegang nggak sih di situ teh? Pas ya itu saling cerita pas paginya gitu, saling cerita. Kok sama gitu dari sebelumnya saya sendiri yang ngalamin sekitar jam 2, si tetehnya jam 3-an. Terus siapa itu gitu kan? Takutnya ada. Tapi suara piringnya kedengar suara kedengeran piring. bisa cuci piring. Tapi nggak ngelihat ke sana. Enggak dicek. Nah, takutnya tuh ada sangkut pautnya gitu dari erup itu gitu yang ngeganggu. Terus ke dapur atau apa gitu ya, si makhluk pun kurang tahu juga gitu. Ya bisa jadi mungkin kalau dari logisnya sih kalau ada biasanya kan kecapean ya. Kecapean kayak badan ketindihan. Badan yang ketindihan kayak bayangan. Kayak kalau misalkan tidur terus bangun sedikit gak bisa apa-apa. Gak bisa Apa apa-apa. bahasa Indonesia nih tuh erup-erup tuh. Itu erup. Apa? Bahasa Ketindihan. Bahasa Indonesia Ketindihan. Itu yang saya tadi cari-cari. Jadi apa ya kalau ada tuh kalau sudah
ketindihan hanya ketindihan makhluk. Ketindihan semacam makhluk gitu. Jadi ya rasanya tuh napas nggak bisa gitu, mau ngejerowok tuh bisa gitu, nggak bisa nih. Mau bangun susah gitu. Akhirnya itu juga bangun teh dipaksain banget gitu. Bangun ngelamun gitu. Gitu. Asli gak bisa aja tuh. Di malam Selasa itu asli. Pengalaman pertama ini di rumah ya. Baru minggu kemarin. Ada berapa? 2 minggu kemarin. Tanggal 14 September. Wis, Hari. gila. Jadi yang membuat Anda sakit tuh apa? Karena sampai sakit. Karena pengalaman pertama juga, terus karena mungkin ngalamin aktivitas hal-hal mistis kayak gitu, jadi mungkin Kacang enak ya itu. Oh ini kacang gitu. lanjut. Ngopi dulu, ngemil ya, lebih tenang, relax. Jadi pengalaman pertama seperti itu. Tapi sebelum itu pernah ngalamin sih. Alhamdulillah. Tapi kalau kayak waktu kecil pernah, Gimana dong? cuman lebih ke temen ngalamin. Cuman ya saya sendiri mah nggak percaya gitu. Dulu waktu zaman ngaji, disampar ngaji kan, berangkat ngaji. Terus teh temen-temen teh ada yang ngeliat lemper, ngeliatin ke mereka gitu. Langsung tiba-tiba masuk ke rumah. Itu waktu dulu di rumah yang lama di kontrakan. Langsung tiba-tiba masuk, terus teh kan nanya, kenapa teh? Ya, cowok mana? Pas dicek dan nggak ngeliat gitu. Teman-teman yang ngalamin asli bikin merinding aja gitu. Gimana kalau Anda? Selain, ada lagi nggak? Selain Anda cerita sebelumnya itu? Ada sih. Ada banyak ceritanya. Mantap, silakan. Seperti apa? Ini soalnya dia ini kan pekerja di bagian jaringan di setiap beberapa hotel. Jadi nah pastilah kalau hotel itu identik dengan ruangan yang kosong gitu kan, kamar-kamar yang kosong. Tapi emang lebih enak, nyaman ya. Cuman banyak tempat yang terbengkalai sebetulnya. Yang istilahnya sih lembab. Silakan Pak, ceritakan apa yang Anda ingin ceritakan. Seperti apa ya? Ini cerita yang mana dulu? Kalau di hotel sih kebetulan. Kalau di hotel nggak ada ya? Ini itu yang terakhir tuh yang kemarin gitu. Saya belum ngalamin lagi. Jadi jangan sampai ngalamin lagi. Itu jadi maksudnya sih bukan ke sana ya, bukan ke hotel, tapi lebih ke pengalaman pribadi selain di sana. Selain Biasanya ada waktu kecil gitu kan, jongkok di beol gitu. Pup. Ya lagi pup gitu. Apa ya? Paling yang dulu waktu saya proyek masuk di Subang. Oh iya ya. Nah, Subang ya, terus. kayaknya ini panjang. Ini sepertinya akan panjang ceritanya. Jadi kan silakan Cak. Gak apa-apa. Kita sebagai komentar tuh Pak ya. Iya. Ini akan panjang ceritanya. Jadi sebelum kita mulai kita ngopi dulu. Oke, ngopi. Karena kita dibagi 2 tim untuk keberangkatan. Nah, tim yang pertama itu berangkat tuh sore. Berarti mereka yang nyari jalan kan ke sana gitu. Otomatis nanti tim kedua baru udah tahu gitu, nanti sesuai Sherlock yang mereka kasih gitu kan. Betul. Pas di sana tuh memang udah sepi gitu kan, udah malam juga kan ya. Ya udah pas masuk hutan lindungnya kan itu udah gelap ya. Maksudnya udah langsung ya nggak ada rumah warga gitu kan. Dari kejauhan tuh ya ada, tahu ini kakek-kakek yang suka macul gitu kan pakai topi. Tapi pas lihat itu dari motor kan kesorot ya. Otomatis kita kan langsung diem. Cuma anehnya gini gitu kan. Sendiri si bapak-bapak itu nggak pakai penerangan sama sekali gitu.